Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli al-uhudi wal wafa. Amma ba'du. Mukarramun, muhtaramun yang kita muliakan, kita banggakan, sahibul bait ya, yang tidak bisa disebutkan namanya ya, orang tua kita, ibunda kita. Mudah-mudahan kita doakan bersama apa yang diniatkan oleh sahibul bait disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada almarhum almarhumah, insyaallah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga disehatkan keluarga besarnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan disampaikan semua hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada di sini Habib Tazkir yang berakbah, yang mana beliau baru pulang dari pesantren. Alhamdulillah bisa kita ajak di sini. Mudah-mudahan beliau pun dapat memberikan keberkahan dan bagi kita insyaallah. Dan juga orang tua kita Bapak Ba'di Supar, ya, Ustadz Waluyo, Kanda Jadi, Ustadz Rahmat, dan semua anggota majlis ta'lim dan zikir Haddadul Qulub yang insyaallah senantiasa semangat dan aktif dalam kajian-kajiannya, majlis-majlisnya, insyaallah dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan keluarga besar daripada mata merah dan merah mata semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas keterlambatannya ya, karena berbagai macam hal ya, banyak yang demo banjir ya, demo macet ya, ya. Mungkin di sini tidak banjir ya, tidak banjir tapi pasang banyak ya, hujan lagi dan lain sebagainya ya, insyaallah semua mendatangkan kebaikan, rahmat dari Allah, manfaat dan hikmahnya pasti kita akan dapatkan semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untung baik rumah yang tidak banjir. Alhamdulillah. Oleh karena itu ini semua adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa berikan kepada kita semua, pada keluarga besar kita semua, insyaallah apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, dari yang sembuh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hutang Allah sampai lunaskan, yang hajat Allah sampaikan semuanya insyaallah. Yang belum punya anak Allah berikan anak, keturunan. Yang punya hajat ingin berangkat, ingin sekolah, ingin semuanya, ini insyaallah Allah sampaikan semua berkat baca kita dari Ratibul Haddad, Wirid Syahwaka bin Salim dan lain sebagainya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa banyak anak-anak yang di sini dan juga tim hadrah yang senantiasa akan menghibur kita ya, membuat hati kita berdendang dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi. Beliau menceritakan bahwasanya dia punya teman yang bernama Abu Mansur ya, meninggal wafat ya. Dan di saat itu dia menyolatkannya, dia menguburkannya ya. Kemudian setelah itu dia lama tidak menziarahinya, kuburnya. Selama 8 bulan dia tidak berziarah ke makamnya. Akhirnya dia bermimpikannya setelah dia menziarahinya selama 8 bulan itu. Dia bermimpikan dalam mimpinya temannya tadi dalam keadaan wajah yang pucat, dalam keadaan ya, wajah yang tidak menyenangkan. Akhirnya dia mengucapkan salam kepadanya, wahai temanku, assalamualaikum. Akhirnya dia lihat mukanya begitu juga, yang tidak ada senyumnya, masih dalam keadaan susahnya. Akhirnya dijawab sama dia, wahai temanku, kau kan orang baik, saya kenal orang baik, kenapa kau tidak menjawab salamku? Akhirnya dia mengatakan bahwasanya saya ini sudah berada di alam barzakh.
orang ahlu barzah tidak ada kewajiban. Tidak ada wajib untuk jawab, tidak ada wajib sholat, tidak ada wajib zakat dan seterusnya. Yang hidup inilah kita wajib sholat, kesempatan kita untuk ibadah, kesempatan kita untuk mengumpulkan amal. Di sana tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi kita taat kepada suami, yang suami harus mendidik istri dan anak, yang anak harus birrul walidain, tidak ada lagi. Maqtu'un anil wajibat, terputus dari kewajiban-kewajiban. Jadi diam saja nggak apa-apa. Tapi kenapa kok beda dari sebelumnya? Akhirnya dia menyatakan bahwasanya saya dalam keadaan susah. Selama 8 bulan kau tidak menziarahiku, saya berada dalam keadaan susah. Saya berada dalam keadaan derita, dikarenakan kesalahan dan dosa-dosaku. Akhirnya di saat dia menceritakan, di saat sampai detik ini saya pun dalam keadaan derita dan mendapatkan siksaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ia ceritakan sudah setelah yang menceritakan sebelumnya bahwasanya di saat itu tatkala dia mau senantiasa disiksa, dia senantiasa mau diazab, sebelum kau datang pada saat ini, ketahuilah bahwasanya pada saat saya sedang disiksanya dan keadaan susahnya dan saat deritanya, saya mau diseret dan seterusnya, akhirnya ada seruan dan panggilan yang menyatakan, wahai para malaikat, lepaskan dia, lepaskan dari siksanya, lepaskan dari deritanya, bahwasanya dia orang ini adalah orang yang pernah menghidupkan 1 malam di bulan Sya'ban. Orang ini pernah ibadah berpuasa di bulan Sya'ban, maka lepaskan azabnya, lepaskan deritanya, susahnya, karena dia telah menghidupkan 1 malam saja di bulan Sya'ban dan berpuasa di bulan Sya'ban. Karena itu menunjukkan keutamaan orang yang beribadah di malam bulan Sya'ban, orang yang berpuasa di bulan Sya'ban, maka merupakan suatu pahala yang besar, anugerah yang besar, yang agung, sehingga dia bisa menyelamatkan dia dari siksa kubur, menyelamatkan dia dari derita di hari akhirat. Akhirnya diberi istirahat dan ditempatkan pada tempat yang seperti surga, dikarenakan ibadahnya yang ibadahnya 1 hari di bulan Sya'ban dan puasa di bulan Sya'ban. Saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban tersebut. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban dan kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi persiapan apa yang kita persiapkan menjelang Ramadan? Jangan baju yang kita siapkan buat lebaran, jangan makanan buat buka dan sahurnya, tapi amalan apa yang kita persiapkan di bulan Ramadan nanti. Dan kita persiapkan ibadah apa yang kita akan lakukan di bulan Sya'ban ini. Dan keutamaannya yang begitu besar, kita tahu dari keutamaannya, maka kalau kita tidak beribadah, tidak menggunakannya, maka alangkah ruginya kita berada pada bulan Sya'ban ini. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, man azzama Sya'ban, barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, membesarkannya, berniat untuk ibadah, mengagungkannya, dan mengambil kesempatan amalan-amalan yang ada di bulan Sya'ban, di antaranya baca salawat, di antaranya juga dia beribadah nanti di pertengahan bulan Sya'ban. Ambil kesempatan tersebut, dan kita niatkan, maka kita termasuk orang yang mengagungkan daripada bulan Sya'ban. Barang siapa man azama syahr Sya'ban, fayattaqillah, dan kemudian dia bertakwa kepada Allah, ibadahnya, sunnahnya,
birrul walidainnya, taat kepada suaminya, berbakti kepada orang tuanya, ya, berniat untuk bertanggung jawab kepada keluarganya dan seterusnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tsumma ata'ahu, kemudian dia taat kepada Allah, malam dia tahajud walaupun enggak tiap malam, namun tiap hari. Ya. Dan kemudian dia berpuasa di bulan Sya'ban walaupun 1 hari. Taat kepada Allah, zikirnya dia amalkan. Ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang fasik, orang-orang munafik yang tidak ada zikir tiap harinya. Tiap hari tidak ada bacaan. Ya, bacaannya mumpung dia pun bacaan setelah sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, ya Allah Akbar 33. Kalau tidak ada bacaan setelah sholat itu, kan ada yang kita dengar, kita tahu bagian masjid musola itu setelah salam langsung diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersemedi, diam. Tidak ada bacaan. Ini sudah kita diajarkan untuk baca di pimpin oleh imam. Udah, mumpung ada, maka baca. Kalau musola masjid yang tidak ada bacaan, mungkin lewat juga zikirnya. Kata Abi Abdurrahman ada, ya Abi Abdurrahman Asegah, man lahu wirid, bahwa wirid. Orang tidak punya bacaan, orang tidak punya zikir, seperti monyet. Ya, monyet itu gimana? Ya, monyet itu satu nangking, tidak bisa diam sebentar, balik lagi. Dari sana, nangking sana lagi. Dari sana nangkring lagi. Dan yang tidak punya bacaan juga binatang. Ya, binatang ada bacanya. Ya, kecuali binatang-binatang ya, yang mana mereka mendapatkan perintah atau mereka dari leluhurnya beribadah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti ayam, ya, berkokok, ya, kemudian burung-burung, dan seterusnya, binatang-binatang yang mana mereka dari leluhurnya bertasbih dan memuja Allah. Selain itu binatang mereka tidak berzikir. Nah, jadi kalau yang tidak berzikir itu sama seperti binatang, sama seperti bukan anak yang ngomong. Ya? Iya, makanya kita harus punya zikir. Jadi yang musola masjid yang biasa diem-diem itu tinggalkan. Maksudnya jangan diteruskan. Baca. Ya. Nah, itu yang baca aja masih mumpung ada yang baca. Apalagi tidak diajarkan, tidak diajak untuk zikir. Ya. Alhamdulillah kita sudah biasakan mengaji 1 juz minimal setiap minggunya. Setiap pekannya 1 juz. Nah, ya masih yang malas-malas, tidak semangat. Ya. Ustaz sibuk, Ustaz, kami ini banjir, kami ini pemilu, ya, kami ini jadi anggota TPS sampai jam 4 katanya leading. Benar kan? Iya, sampai dari pagi ketemu pagi lagi jam 4. Waduh, jangan susahnya aja ceritanya. Amplopnya ceritanya juga. Iya, ceritanya susah. Susahnya apa? Susahnya cerita. Iya, dapat amplopnya cerita. Iya, bukannya dia, ini itulah. Senantiasa berzikir. Ya, ada baca hadatnya kita. Ya, ngaji terus. Ya, walaupun kita sibuk terus ibadah. Ya, walaupun kita susah terus ibadah. Walaupun kita dalam keadaan bangkrut terus ibadah. Walaupun kita dalam keadaan naik daun terus ibadah. Ya, karena ya mereka orang-orang yang hidup di dunia ini daripada Nabi, mereka telah mencontohkan semua. Ya, ada yang Nabi miskin ibadah, Nabi penyakitan atau sakit ibadah, Nabi kaya ibadah, Nabi raja ibadah, Nabi berpangkat ibadah, Nabi tidak berpangkat duniawi tetap ibadah. Nah, kita bukan Nabi, masih mikir-mikir gara banjir anak ngaji. Kalau yang ngomong 2 juz masih tidak ada yang mau ngaji. Nah, ini tahu nih, bagian binatang atau bagian daripada monyet ataupun bagian apa yang tidak mau ibadah dan mau zikir ini. Jadi tidak ada kemuliaan. Orang yang tidak ibadah, orang yang tidak mau zikir di dunia tidak ada kemuliaan, tidak ada ibadah. Mau jadi apa? Ya,
Tidak mau jadi apa kalau kita tidak mau ibadah? Ya. Hidup ini tenang ini dengan ibadah, tenang ini dengan zikir. Ya. Kalau sudah tidak ada manfaatnya buat diri, tidak ada manfaatnya buat keluarga, ada manfaat buatnya manusia, tidak ada manfaatnya buat kaum muslimin. Nah ini tidak usah, lebih baik pergi aja, mati aja deh, tidak ada manfaatnya. Ya. Qoblal kuburi kubur. Mereka orang-orang yang bodoh, tidak punya ilmu, tidak ada ibadahnya. Sebelum mati dikubur sudah berada seperti kuburan mereka itu, mayit yang hidup. Dia hidup tapi seperti mayit itu, tidak ada yang bermanfaatnya. Makanya ya kita sebagai kepala rumah tangga harus memberikan manfaat. Tegur anak-anak kita, ajarin mereka, ajak ibadah, ajak zikir, ajak sholat, ajak birrul walidain dan seterusnya. Kita sebagai pemimpin daerah sekitar kita serukan ibadah bermanfaat buat mereka. Nah, biar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Karena orang yang bermanfaat adalah orang yang terbaik di antara yang lainnya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak ada manfaatnya bagi siapapun. Alhamdulillah. Begitupun kita sudah baca Ratul Hadad. Ya, nanti ke depan yang terus mau belajar Maulid Maulid Al-Habsyi Sibtu Duro, silakan terus belajar, dan mau belajar Maulid Sibtu Duro terus ikuti, ajak anak-anak yang biasa baca Sibtu Duro, kita ajak belajar bersama sehingga ada kemajuan dalam kehidupan kita. Yang belum pernah baca Fatihah, belajar ambil kitabnya, saya mau baca. Karena bukan milih-milih, tapi yang mana yang bersemangat. Ya, yang mau bersemangat baru dikasih tunjuk. Nah, tapi yang tidak semangat, terus di belakang terus, man yuhibbu ta'akhur akhirahullah. Kalau siapa yang suka maunya di belakang, maka Allah akan belakangnya terus. Makanya jangan belakang-belakang. Iya. Jadi ibadah yang kita lakukan, khususnya pada saat ini kita berada di bulan Sya'ban, maka kata Nabi, orang yang mengagungkan bulan Sya'ban, kemudian dia bertakwa kepada Allah, kemudian dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menahan dari maksiat. Jadi jangan sampai kita hanya ibadah saja, maksiat jalan terus, sama saja menimba air tapi bocornya banyak, habis amal ibadahnya habis. Persiapan apa lagi nanti kita buat Ramadan? Jadi kalau kita sudah memakmurkan bulan Sya'ban dengan ibadah, dengan taat, menjauhkan dari maksiat, maka insya Allah Ramadan kita akan baik, bagus. Jadi kalau Sya'ban kita bocor, bolong, nggak ada ibadahnya, kurang lebih nanti Ramadan cairlah. Tidak mau kita Ramadan kita kepengen bernuansa ibadah, berwarna dengan amal ibadah. Ramadan kita berseri muka kita dengan ibadah. Mulut kita sudah lancar membaca Al-Quran. Lisan kita sudah terbiasa dengan zikir di bulan Ramadan, sehingga betul-betul kita dapat merasakan dan menikmati beribadah di bulan Ramadan. Kemudian maka kata Rasul SAW, ghafarallahu dzunubah. Orang yang mengagungkan Ramadan, memuliakan dengan ibadah dan seterusnya tadi, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Berarti insya Allah kita berniat untuk mengagungkan, memuliakan, bertakwa kepada Allah dan menjauh dari maksiat. Insya Allah bulan Ramadan bulan Sya'ban sebelum Ramadan kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita dapatkan ampunan, mudah puasa itu, mudah ibadah itu. Jadi orang yang menganggap taman susahnya, gimana mau baca satu hari itu 5 juz, satu hari itu 3 juz, satu hari 2 juz, susahnya, satu hari 1 juz susahnya. Ya susah bagi orang yang tidak terbiasa. Dari bulan Sya'ban dan sebelumnya. Dari sebelumnya dia tidak biasa mengaji, pasti akan susah. Tapi kalau sudah terbiasa dengan mengaji dan ibadah dan berzikir, maka akan mudah. Sholawat kita di bulan Ramadan kita banyak, zikir kita di Ramadan bulan kita banyak, sholat sunnah kita di Ramadan juga nanti akan banyak. Kenapa? Karena sudah kita membiasakan di bulan Sya'ban. Dan kemudian
wa ma yakunu minal balaya, dan apa-apa yang akan terjadi daripada bala, wal fitnah, dan fitnah, maka minal amrad, dan juga penyakit-penyakit akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mengagungkan dan beribadah di bulan Sya'ban. Jadi saat ini kita berada di bulan Sya'ban, ya insya Allah apa yang kita niatkan kenikmatan di bulan Ramadan akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian Ramadan atau bulan Sya'ban ini adalah bulannya kita untuk membaikkan hati kita, membaguskan hati kita, yes, menyirami hati kita, ya. Karena apa? Karena setiap tahun itu, ya, panennya itu di bulan Ramadan. Panennya kita dari ibadah itu di bulan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban kita sirami sebelum panen, biar bagus panennya, biar sesuai dengan harapan panennya, maka siraminya itu dengan di bulan Sya'ban. Saat inilah, ya, Sya'ban syahrul saqi. Sya'ban itu bulannya kita untuk menyiram, untuk membersihkan, membaikkan hati-hati kita. Ya, membaikkan hati itu tidak harus dengan upaya yang keras, kerja keras, tapi harus dimulai dengan hati, ataupun kita mengetahui penyakit apa yang ada dalam hati kita. Ya, mungkin kita tidak suka ibadah, mungkin kita suka banyak riba, mungkin kita suka mengadu domba, mungkin kita suka mencaci orang, kurang bakti, ya, mungkin kita suka hasud, mungkin kita riya di dalam ibadah, mungkin kita tidak ikhlas dalam ibadah. Maka itu penyakit hati yang ada pada kita, ya. Makanya kita itu harus menjaga makan minum kita, biar hati kita itu bersih, biar hati kita itu tidak mudah kena penyakit hati. Bagaimana penyakit zahir? Kalau kita makan kotoran, ya, makan sampah, tidak cuci tangan, ya, jarang mandi, ya, dan seterusnya, maka penyakit akan mudah datang kepada kita. Nah, begitu pun juga kalau hati ini makan dengan mengkonsumsi yang makruh, mengkonsumsi yang subhat, mengkonsumsi yang haram, maka penyakit hati itu akan mudah datang kepada kita. Jadi mudah kita sholatnya tidak pernah khusyuk, sholatnya riya, penuh dengan riya, ya, ada duit dikit langsung sombong, ya. Kemudian kadang suka menghibah orang, ya, asik kalau ngomongnya orang lain. Kemudian juga dalam hatinya mudah untuk bermaksiat. Terus inilah penyakit hati yang disebabkan oleh, ya, pola makan kita yang kurang halal, yang kurang bersih. Makanya bersihkan makanan kita dari yang haram, yang makruh, yang mubah. Berikan kepada anak-anak kita sesuatu yang betul-betul halal. Ada seorang ulama, ya, tatkala dia masih kecilnya, betul-betul dijaga oleh orang tuanya dari pola makan yang haram, yang makruh, yang mubah, ya. Kemudian saat dia pergi ke pasar dengan main, dan dia diberikan makanan oleh orang lain yang ada di pasar itu, maka ketika pulang ditanya oleh orang tuanya, tadi dari mana? Oh, tadi main kemana? Ke pasar. Ada apa? Siapa ada yang ngasih makan? Ada dari ngasih makan. Akhirnya keluarkan, dikerok di mulutnya sampai dia muntah mengeluarkan makanan. Betul-betul dijaga sehingga dia besarnya jadi orang besar. Jadilah sahibur ratib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang kita baca ratibnya. Itulah sehingga betul-betul hatinya bersih, mudah untuk masuk ilmu. Karena ilmu akan sulit masuk pada jiwa yang kotor. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang adalah sesuatu yang paling bersih, tidak akan mudah menetap pada tempat-tempat yang kotor. Nah, jadi bulan Ramadan ini adalah, bulan Sya'ban ini adalah kesempatan kita untuk membersihkan hati kita. Dan Ramadan adalah syahrul tanwirul qulub, bulan untuk memancarkan cahaya. Ya, jadi bukan lagi bulan untuk membersihkan hati, untuk membersihkan dosa, tidak.
Tapi bulan-bulan sebelumnya itu adalah bulan yang untuk membersihkan hati, untuk menghapuskan dosa. Bulan Ramadan kita untuk memberikan cahaya, memancarkan cahaya di hati kita. Makanya kesempatan seperti ini, bulan-bulan ini adalah bulan kita untuk membaguskan, mengevaluasi, menambah, terus kita tambah ibadah dan zikir kita sehingga kita juga bisa dapatkan apa yang kita inginkan, kebaikan, kenikmatan di bulan suci Ramadan. Ya, hadirin mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, innallaha yarfa'u a'malal ibad di syahri Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat, Allah mengangkat amal ibadah hamba-hambanya di bulan Sya'ban ini. Di antaranya terkhususnya di malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban jangan kemana-mana, jangan keluyuran, jangan tidak tahu. Nanti kita ingatkan, malam nisfu Sya'ban itu baca Yasin 3 kali, baca doa ibadah malamnya. Inilah malam yang Allah Subhanahu wa taala menentukan baik buruk dalam kepribadian kita. Allah angkat amal ibadah kita. Sehingga sudah kebiasaan kita warga Indonesia khususnya mengadakan ruahan di bulan Sya'ban, yang mungkin juga keluarga besar Akhina Taufik ini mengadakan ruahan buat keluarganya almarhum, yang almarhumah yang sudah meninggal. Dan juga makanya kita yang kebiasaan kita berzikir, kebiasaan kita ibadah, maka kita terus Fatihah, terus bacakan Fatihah buat orang tua kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, guru-guru kita, karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal ibadah hamba-hambanya di bulan Sya'ban ini. Harapannya agar kita tidak berlalu bulan Sya'ban, padahal masih baru bulan Sya'ban, kita sudah banyak zikir kita, banyak ibadah kita, sudah terhapuskan dosa-dosa kita. Karena bulan Rajab sebelumnya adalah bulan penghapusan dosa, bulan dekat kepada Allah. Harapannya kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, yang belum bertobat maka bertobatlah. Maksudnya bertobat nasuha, bertobatlah. Yang belum banyak istighfarlah, karena sudah berlalu bulan Rajab. Nah, saat ini bulan Sya'ban, tinggal kita menyirami saja dengan ibadah dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mendapatkan keutamaan bulan-bulan yang mulia dengan amal ibadah kita. Kita sudah terhapuskan dosa, dan sudah kita membaguskan hati kita, dan insya Allah di bulan Ramadan Allah sudah sinari hati kita dengan cahaya-cahaya ilahi dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah mendapatkan ilmu, menjadi orang yang taat, jadi orang yang baik, solehah. Karena sulit untuk jadi orang solehah itu. Karena orang yang soleh itu dan soleh itu adalah orang yang istiqomah. Nah, kita ini susah untuk beristiqomah. Kalau lagi butuh dekat sajadah, kalau lagi susah dekat dengan sajadah, mudah untuk menangis. Tapi kalau lagi bulan mudo dapat tender, udah lupa jauh dari ibadah, sholat subuhnya siangan terus. Apalagi yang nyangkut TPS, sholatnya subuh tinggalan. Yang pegawai berat, gawe ini kadang subuhnya kesiangan terus. Dan yang sibuk zuhurnya ketinggalan, asalnya tinggalan, isaknya lewat. Nah, padahal hari-hari kita ini penuh dengan ibadah. Hari-hari kita ini 5 waktu sholat itu mengingatkan kita kepada Khalik, pencipta kita. Di waktu zuhurnya biar kita ingat, asarnya, maghribnya, isyaknya sampai subuhnya, itu kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dapat mudah bercakap kepada Allah, langsung dijawab oleh Allah. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Musa bergelar Kalimullah, orang yang mudah dan sering bercakap kepada Allah. Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah, orang teman dekat Allah. Apa yang diinginkan Nabi Ibrahim langsung sampaikan oleh Allah.
Tapi Nabi Muhammad SAW bergelar man Allah, satu-satunya orang yang melihat Allah. Jadi mulia mana? Orang yang sering bercakap, ya hajat disampaikan, apa orang yang pernah melihat Allah? Tentu orang yang pernah melihat Allah. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Nah kita ini sholat ibadah kita itu munajin Rabbah. Munajin Rabbana. Kita sholat itu seolah kita itu munajah kepada Allah, dekat, bercakap-cakap dengan Allah, mendekat kepada Allah, dan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan kita lewatkan sholat itu begitu saja. Ya, jadi kalau kita sudah meminta kepada Allah sekali baik, Allah akan sampaikan. Jadi kalau kita kepengen ya Allah, kepengen HP baru ya Allah, cukup sekali dalam sholat kita, Allah akan ejokan waktu yang tepat kapan. Nah, tapi kalau kita tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak pernah minta kepada Allah HP yang baru, bagaimana Allah akan menyampaikannya? Jadi doa itu bukan di saat kita setelah sholat saja, tapi di saat kita melakukan sholat, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku telah ibadah kepadamu. Ya Allah, sangatlah sedikit ibadahku kepadamu ya Allah. Sangatlah kurang ibadahku, khusyukku kepadamu, salat kepadamu ya Allah. Ya Allah, tasbihku sangatlah kurang untuk mensucikanmu ya Allah. Ya Allah, tahmidku, puja dan pujiku sangatlah sedikit aku berikan kepadamu. Sedangkan hidupku masih panjang, umurku masih panjang, maka aku berharap aku akan lebih baik lagi untuk bertasbih, bertahmid, tamjid, memuliakan Engkau ya Allah di dalam kehidupanku. Ya, malaikat saja yang suka ibadah, hari-harinya ibadah, selalu ibadah, mereka senantiasa mengatakan masabbahnaka haqqa tasbihah. Ya Allah, kami ini belum bertasbih yang sebetul-betulnya. Ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, kami ini belum beribadah sebaik-baiknya ya Allah. Ma majadnaka haqqa majdik. Kami ini belum memuliakan Engkau ya Allah dengan semulia-mulianya. Nah, kalau malaikat bilang begitu, kita sholat itu kayak ayam ngatuk, cepatnya gitu. Apalagi kita tasbihnya kurang, tahmidnya memuja Allah kurang, dan mengagungkan Allah, tamjidnya kita mengagungkan Allah kurang. Nah, apalagi bagaimana hidup kita mau dibaikkan oleh Allah, sedangkan ibadah kita, tasbih kita, mendekatkan diri kita kepada Allah itu kurang. Nah, jadi setelah kita usaha, setelah kita doa, setelah kita usaha, setelah kita maksimal apa yang kita inginkan di dunia ini, kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah didik anak kita, didik keluarga kita, sudah berikan kepada mereka pemahaman. Setelah itu serahkan kepada Allah. Kita sudah bekerja, kita sudah begawi, kemudian kita sudah berdoa. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah Allah yang mengaturnya, karena Allah adalah zat yang terbaik yang mengaturnya. Jadi kalau kita mau mengatur, melebihi daripada aturan Allah, berarti kita sok hebat kepada Allah. Ya, misalkan contohnya kita saat ini pemilu, enggak? Oh, yang ini menang, yang itu kalah, yang ini kalah, itu menang. Kalau emang kesempatan emang Allah menangkan si Fulan, Allah kalahkan si Fulan, ya sudah, serahkan kepada Allah. Allah yang Maha mengatur. Kalaupun Allah memenangkan si Fulan, kalahkan si Fulan satu lagi, berarti Allah, itulah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting kita sudah berusaha, kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi aturan Allah itu lebih baik daripada aturan kita. Ya, kalau kita hari ini bekerja sudah maksimal, sudah capek, ya cuma upahnya sedikit, sudah serahkan kepada Allah. Kalau kita berusaha sudah hari ini tawakal kepada Allah, ya Allah, aku serahkan padamu. Kemarin saya dapat rezeki sedikit ya Allah, hari ini saya sudah tawakal kepadamu, yang penting saya usaha. Tahu-tahunya dengan banyak tawakal daripada kerja yang kemarin, ya hari ini lebih banyak rezekinya.
Aturan Allah itu lebih baik daripada aturan kita. Ya, mungkin kita suka, mungkin kita demen, mungkin kita sangat mencintainya, tapi Allah tidak berkehendak terhadap itu, maka itulah aturan Allah. Mungkin kita tidak suka, mungkin kita tidak demen, tapi Allah berkehendak yang itu, maka itu yang terbaik daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cocok bagi yang belum nikah. Iya, belum nikah nih kan, pengen ini, pengen itu, pengen si dia yang itu, tapi Allah berikan yang lain. Itulah aturan Allah yang terbaik. Ya, Allah berikan kepada kita istri yang begini, istri yang begitu. Itulah aturan Allah. Ya, baguskan ya, kita sempurnakan niat kita dalam berkeluarga, maka insya Allah itulah yang terindah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat, insya Allah. Allah baikkan usaha kita, Allah baikkan hasil usaha kita, Allah berikan tawakal kita, Allah berikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, anak-anak kita soleh soleha, istri-istri kita soleha, insya Allah, dan juga teman-teman kita orang-orang yang soleh, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita doakan, apa yang kita niatkan selama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang sukses dunia akhirat, insyaallah. Rezeki kita berikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Rumah-rumah kita diberikan rumah yang baik, rumah yang berkah, dimakmurkan dengan ibadah, dimakmurkan dengan baca Al-Quran, dimakmurkan dengan baca zikir, dan juga apa yang kita kerjakan dari usaha-usaha kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, dan insya Allah inilah yang dapat menyenangkan hati kita, hati guru-guru kita, hati para ulama-ulama kita, hati Nabi Muhammad SAW melihat umatnya sibuk dengan ibadah, sibuk dengan zikir, sibuk dengan menjadi orang-orang yang soleh-soleh, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap tidaklah berlalu bulan Sya'ban kecuali kita sudah banyak ibadah. Tidak berlalu bulan Sya'ban kecuali kita sudah bertaubat dan diterima taubat kita. Tidak berlalu bulan Sya'ban kecuali hati kita sudah baik, hati kita sudah bagus, insyaallah, amin. Tidak berlalu bulan Sya'ban kecuali kita sudah memakmurkan bulan Sya'ban. Kita sudah melakukan sholat di malam hari, kita sudah menangis di malam hari, kita sudah banyak sujud di siang dan malam hari, sehingga berlalu Sya'ban, datang Ramadan, begitu nikmatnya kita memanen, begitu nikmatnya kita ibadah, begitu nikmatnya kita munajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kita tidak mau mengisi Ramadan hanya dengan makan minum, mengisi Ramadan hanya dengan berpoya-poya dengan makan minum, berpoya-poya dengan kehidupan dunia. Kita menginginkan kita dapat beribadah senikmat-nikmatnya di bulan Ramadan. Salat tarawih sebanyak-banyaknya, salat malam sebanyak-banyaknya, salat witir sebanyak-banyak semampu kita, sehingga bulan Ramadan jadikan bulan yang paling nikmat dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dirasakan oleh para ulama, yang dirasakan oleh para ahli ibadah, mereka betul-betul merasakan, menikmati daripada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Kita saja yang dapat disampaikan, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.